SMK Kristen Elim yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya adik-adik SMP SMK Kristen Elim? Semua baik saja. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kita masih bisa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Allah. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang perkataan. Tapi sebelum itu kita kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan Allah. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Perkataan adalah ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan dari mulut seseorang. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa kita harus yang namanya menjaga perkataan kita? Kenapa kita hari ini berbicara tentang yang namanya perkataan? Nah, adik-adik harus tahu, karena perkataan, melalui perkataan itu dapat membangun, itu dapat menjatuhkan yang namanya semangat orang lain. Melalui perkataan itu dapat yang namanya menghancurkan mimpi kita dan mimpi orang lain. Loh, kok bisa? Padahal cuma sekedar yang namanya cuma sekedar kata-kata. Nah, adik-adik pernah dengar lagu enggak? Memang lidah tak bertulang. Nah, yang artinya di mana lidah tidak bertulang, tapi lebih tajam dari yang namanya pedang untuk menusuk orang lain, sehingga dapat menjatuhkan mentalitas, sehingga dapat menjatuhkan kepribadian orang lain, sehingga karena perkataan kita orang lain tidak dapat diberkati. Tapi kita anak-anak SMP Kristen ini percaya kita sudah dibenarkan Tuhan Yesus, berarti otomatis perkataan kita adalah perkataan yang dapat membuahkan hasil kepada orang lain. Membuahkan hasil apa? Membuahkan hasil berkat bagi orang lain. Amin. Dan melalui perkataan dapat menunjukkan yang namanya amarah. Kalau tidak percaya, coba kalau ada teman kita duduk di sebelah, terus kita keluarkan yang namanya perkataan kasar, contohnya mengeluarkan tidak sengaja, kamu ini bodoh. Nah, pasti otomatis yang kita ucapkan kata-kata itu, orang yang menerima kata-kata itu tidak akan terima. Tapi jangan dicoba ya, tidak boleh. Karena kita tadi sudah belajar, perkataan dapat menghancurkan mentalitas orang lain. Perkataan dapat membuat yang namanya suatu amarah. Nah, nanti kalau adik-adik baca di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang 1, yang pertama yang disitu dikatakan perkataan yang tidak baik itu dapat memunculkan yang namanya suatu amarah. Jadi hati-hati yang namanya dengan perkataan. Yang ketiga, perkataan itu dapat membuat masa depan seseorang jadi hancur. Kok bisa sih membuat masa depan seseorang jadi hancur? Contohnya, ketika Kak Erik berbicara sama salah satu orang, contohnya, kamu ini loh tidak bisa apa-apa, kamu loh tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga dia merasa bahwa ternyata benar ya, saya tidak mampu, saya tidak bisa untuk menjadi seperti ini. Nah, kenapa? Karena seperti yang Kak Erik bilang di awal tadi, karena perkataan kita dapat membuat seseorang menjadi mentalnya lemah. Tapi adik-adik harus tahu perkataan apa sih yang harus kita miliki, kenapa perkataan apa yang harus kita kuasai. Karena perkataan yang harus dikeluarkan seorang anak-anak Kristen adalah perkataan yang dapat memberkati. Contohnya, setiap pagi kita ucapkan kepada orang lain, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Kita memuji orang lain, kita mengeluarkan kata-kata berkat buat orang lain, kita mengeluarkan yang namanya kata-kata pujian kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan Allah. Maka Allah pun akan senang, bahkan orang pun yang menerima pujian itu akan senang. Nah, adik-adik, kenapa kita menguasai perkataan kita? Yang pertama, tujuan perkataan kita sebenarnya adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Perkataan kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Kalau Allah saja senang dipuji, kalau Allah saja senang dimuliakan, apalagi
orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi perkataan kita harus perkataan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Yang kedua, perkataan yang harus keluar dari anak-anak Tuhan adalah perkataan yang selalu mengucap syukur. Amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengeluh, tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk atau perkataan yang negatif, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi, baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik, harus tetap mengucap syukur. Percaya ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ingat berkat Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Berkat Tuhan akan tercurah kepada orang-orang yang benar. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus memiliki perkataan yang baik adalah untuk memberkati orang lain, untuk membawa positif bagi orang lain, pengaruh positif bagi orang lain. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 di situ dikatakan perkataan kita adalah untuk memberi suatu pengaruh yang positif bagi orang lain. Sama seperti di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 yang sudah tadi kita baca, hendaklah perkataan kamu itu penuh kasih, supaya kita tahu mampu memberikan jawaban yang tepat bagi orang lain. Sehingga karena perkataan kita penuh dengan kasih, orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Sehingga orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus di luar sana, adik-adik, karena melihat adik-adik perkataan yang penuh kasih, mereka dapat diberkati. Oh, ternyata anak-anak SMP SMK Kristen ini luar biasa, anak-anak Tuhan. Nah, jadi ingat, perkataan anak-anak Tuhan adalah perkataan yang dapat memberkati orang lain, yang memuliakan nama Tuhan Allah, dan selalu yang namanya mengucap syukur. Jadi demikian renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.